Bab 469. Fredman meninggalkan rumah sakit rakyat dengan amarah yang besar dan bergegas menuju rumah Wei bersama dua pengawalnya. Begitu sampai di depan pintu rumah Wei, salah satu anggota keluarga Wei buru-buru menyapanya dan bertanya datar, "Fredman, kenapa kamu datang terlambat?" Namun, Fredman menatapnya dengan muram, menamparnya, dan meraung, "Keluar dari sini!" Kemarahan dan penghinaan di hatinya saat ini, seperti gunung berapi aktif yang mendidih, dapat meletus kapan saja. Segera, Fredman membawa dua pengawal dan berjalan menuju gerbang rumah Wei. Begitu dia memasuki halaman, dia berkata dengan kejam, "Yong Sheng Wei, keluar dari sini. Satu langkah kemudian, aku akan membunuhmu." Dengan raungan Fredman, seluruh keluarga Wei tiba-tiba melompat. Tidak lama kemudian, Yong Sheng Wei tidak mengenakan pakaiannya dengan benar, dan dia keluar dengan tergesa-gesa, didukung oleh Barena Wei. Ketika dia keluar untuk melihat Fredman, yang penuh amarah, dia juga tampak terkejut dan dengan cepat bertanya, "Mr. Wilson, apa yang kamu lakukan? Anda baru saja minum obat dan memulihkan kejayaan Anda sebelumnya. Bukankah benar bahwa Anda harus marah di rumah? Ubah naga menjadi burung phoenix? Aku mengubah ibumu." Fredman mengamati Yong Sheng Wei dan menunjuk ke arah Yong Sheng Wei dan berkata, "Kamu abadi, tantang kamu untuk menggunakan aku sebagai kelinci percobaan dan coba obat rusak keluarga Wei Mu. Sekarang akar saya busuk, jika Anda tidak memberi saya selesaikan, saya akan menghancurkan keluarga Wei Anda." Otak Yong Sheng Wei berdengung, dan dia segera mengerti kata-kata Fredman. Rekan penulis bermasalah dengan minum obat. Jadi dia buru-buru menenangkan dan berkata, "Tuan Wilson, ini pasti kesalahpahaman, kesalahpahaman. Dengarkan penjelasan saya, keluarga Wei kami juga sangat baik, dan tidak pernah menganggap Anda sebagai kelinci percobaan, tetapi Anda kebetulan memiliki kebutuhan ini. Berpikir bahwa obat tersebut akan diproduksi dan membiarkan Anda meminumnya terlebih dahulu sepenuhnya karena kekhawatiran Anda." Gemetar karena marah, Fredman melepas celananya di depan umum, matanya dingin dan menakutkan, dan dia menunjuk ke tempat dia membusuk, dan berkata, "Sangat buruk sehingga akan diamputasi. Kamu bilang ini kesalahpahaman?" Mata Yong Sheng Wei tidak bekerja dengan baik, jadi dia mengusap matanya dengan hati-hati. Di bawah tatapan ini, dia segera menjepit kakinya tanpa sadar. Putra tertuanya Barena Wei dan anak haram Liang Wei mengawasi mereka, dan wajah mereka sama-sama ketakutan. "Sialan! Benar-benar menyebalkan. Bagaimana ini bisa terjadi?" Dia tidak menyalahkan Fredman karena mengirimkan barang. Apa yang akan menjadi penggantinya? Barena Wei buru-buru berkata, "Brother Wilson, jangan marah. Mungkin efek obatnya belum berkembang sepenuhnya, kamu bisa menunggu 2 hari untuk melihatnya." "Tunggu 2 hari lagi. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit lagi, itu menyebalkan." Fredman mengangkat celananya dan berteriak pada Barena Wei dengan marah, "Tunggu ibumu, aku akan menyalahkanmu sebagai orang bodoh. Jika Anda tidak berbohong kepada saya, mengatakan bahwa obat keluarga Wei Anda dapat menyembuhkan saya tidak akan berakhir seperti ini." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada dua pengawal di sekitarnya, "Beri aku salah satu tangannya dulu." Kedua pengawal ini sama-sama pemain bagus. Awalnya dia membawa 6 pengawal ke Rose Hill, tapi Charlie menghapus 4 pengawal, dan sekarang hanya tinggal 2. Namun, meski hanya tersisa 2 pengawal, keluarga Wei tidak berani melawannya. Bagaimanapun, Fredman adalah ketua grup perusahaan masa depan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga Wei. Bab 470. Keluarga Wei awalnya berharap obat baru akan memungkinkan mereka untuk bangkit, tapi sekarang sepertinya obat baru itu tidak sebagus yang lama. Setidaknya obat yang lama tidak akan membuat orang membusuk, paling-paling hanya sedikit keracunan hati dan ginjal selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika Fredman benar-benar ingin melawan keluarga Wei, kekuatan keluarga Wei memang tidak cukup. Kali ini, 2 pengawal Fredman maju dan langsung meraih Barena Wei. Tidak ada gunanya membiarkan dia menangis minta ampun. Dia menjentikan tangan kanannya dengan sekali klik, dan melipatnya menjadi sudut yang aneh, orang tidak bisa tidak meluruskan rambut mereka. "Tanganku sangat sakit." Yong Sheng Wei marah dan ketakutan di dalam hatinya. Barena Wei adalah putra tertua dan putra kesayangannya. Namun, melihat tangan putranya patah, dia tidak berani berbicara.
Pada saat ini, apoteker Profesor Ke juga bergegas mendekat dan berkata, "Tuan Yong Zheng Wei, Fredman, bagaimana situasinya?" Fredman menoleh ke belakang dan tidak bisa membantu tetapi mencibir, "Kamu bastard, kamu baru saja datang ke sini, memanggilku." Profesor Ke tercengang dan berkata, "Fredman, kesalahpahaman, saya menyembuhkan penyakit Anda, bukankah Anda mengatakan Anda ingin memberi saya villa?" Fredman mencibir dan berkata, "Aku akan mengirimmu untuk tinggal di sebuah villa di kuil neraka." Pengawal itu mendorong Profesor Ke tanah, dan itu berderak seperti palu. Salah satu dari mereka memukul pelipisnya dengan pukulan. Profesor Ke memutar matanya dan pingsan. Saat ini, seluruh keluarga Wei ketakutan, dan Fredman sangat kejam. Faktanya, Fredman tidak bisa disalahkan. Dari kehilangan kemampuannya hingga sekarang mulai membusuk, seluruh tubuh dan pikirannya telah mengalami pukulan besar yang tidak dapat dibayangkan orang biasa. Jika dia benar-benar perlu diamputasi, dia akan benar-benar gila. Fredman masih bingung saat ini. Dia melangkah maju, mencengkeram kerah Yong Zheng Wei, dan mengancam, "Saya akan memberi Anda dua cara sekarang. Pertama, aku akan menghancurkan keluarga WMU sekarang, dan kedua, segera ambillah penyakitku dan sembuhkan, yang mana yang kamu pilih?" Wajah Yong Zheng Wei sangat pucat, dan dia memohon, "Tuan Wilson menyelamatkan saya akan memilih yang kedua. Kami, keluarga Wei, harus menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitmu." Fredman bertanya dengan suara dingin, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Jika akar saya benar-benar tidak diawetkan, saya akan membiarkan orang membunuh Anda. Aku ingin kamu dimakamkan dengan keluarga Wei." Yong Zheng Wei mengangguk seolah menumbuk bawang putih dan berseru, "Kami juga memiliki banyak dokter yang sangat berkuasa di keluarga Wei. Saya akan membiarkan mereka datang dan memberi Anda perawatan antibakteri dan antiinflamasi terlebih dahulu. Ini harus bisa bertahan untuk sementara waktu." Fredman duduk di kursi utama sofa di ruang tamu dan berkata dengan dingin, "Cepat cari dokternya." Yong Zheng Wei tidak berani menunda, dan dengan cepat meminta Barena Wei menghubungi tim dokter dari WS Pharmaceuticals untuk datang. Setelah dokter datang, mereka segera memberi obat antibiotik kepada Fredman, lalu mengobati bagian yang borok. Namun, para dokter dari keluarga Wei setuju dengan para dokter di rumah sakit rakyat bahwa antibakteri dan antiinflamasi tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi hanya dapat menunda kecepatan ulcerasi, tetapi hasil akhirnya adalah amputasi. Untungnya, melalui pemrosesan, ini bisa tertunda selama beberapa hari. Dalam beberapa hari, jika keluarga Wei tidak bisa menemukan obat untuk Fredman masih harus menjalani amputasi. Setelah Fredman memasukkan cairan itu, dia berkata kepada keluarga Wei, "Aku akan memberimu suatu hari. Jika tidak bisa diselesaikan besok malam, keluarga Wei tidak perlu ada di masa depan." Yong Zheng Wei menurutinya dengan mulut penuh dan dengan hormat berkata, "Ketua Wilson, yakinlah, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga." Putra tertua Barena Wei menariknya ke samping dan berbisik dengan gugup, "Ayah," kata dokter, "pada dasarnya tidak ada cara yang baik untuk mengobatinya, apa yang harus kita lakukan?" Yong Zheng Wei mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu aku harus menemukan cara juga. Jika tidak, apakah mungkin untuk menyaksikan kematian keluarga Wei?"